Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia, bersama para asatid, para habaib. Mudah-mudahan para ibu-ibu dan para jamaah hadir ke sini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya hutang Allah Subhanahu wa taala lunaskan hutangnya, amin. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, amin. Yang masih jomblo, yang masih bujang, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh yang soleh dan solihah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang punya hajat, hajat dunia, hajat akhirat, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa yang kita hormati dan juga kita muliakan segenap para habaib, para asatid, para jamaah, wabil khusus yang kita hormati guru kita, orang tua kita, Al-Walid Aba Habib Abdullah bin Salim Al-Attas hafizahullah ta'ala wara'ah. Kita doakan mudah-mudahan Bang Sabah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badan beliau, amin. Allah kabulkan segala hajat beliau, amin ya rabbal. Dan juga mudah-mudahan kita semua para jamaah mudah-mudahan di hari kiamat kelak berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama orang tua kita yaitu pengersaabah, amin ya rabbal. Dan juga tak lupa kepada segenap para jamaah majelis tawasul ala tausiyah dari manapun datangnya, yang dari Jonggol, yang dari manapun datang kemari, walaupun tadi hujan, tapi mudah-mudahan dengan adanya hujan bisa menjadikan bertambahnya barakah dari Allah Subhanahu
wa taala. Insyaallah langkah antum dari rumah kemari akan menjadikan saksi kalau antum cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi, kalau antum cinta kepada para habaib, bahwasanya antum cinta kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau antum cinta para habaib, antum cinta orang-orang baik, antum cinta orang-orang soleh, maka di hari kiamat insyaallah akan dikumpulkan bersama mereka. Para habaib, majelis taklim ini salah satu cara biar antum semuanya bisa menjadi orang yang tenang dalam hidup antum. Banyak orang-orang di luar sana hidupnya nggak enak, banyak hutang, ya, duit susah, kadang banyak masalah juga. Nah, tapi diantaranya ada satu amalan yang bisa menjadikan hidup antum jadi tenang. Walaupun gak punya duit, sekarang udah susah. Tapi kalau antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat kata antum gak punya apapun, insya Allah akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kaya itu mereka di luar sana belum tentu hidupnya tenang. Ya, mikirin mobil, kadang mereka mikirin duit, ngeri hilang kan, ngeri ada yang maling. Tapi ketika kita minta kepada Allah, minta harta yang cukup biar kita ibadah tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dengan berkah duduk di mari kita bisa bertakwa, bisa menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah rahimakumullah, sekarang acara penutupan majelis tawasul ala tausiyah yang biasa diadakan oleh guru kita setiap 2 minggu sekali, ya, belum Sabtu. Semua majelis taklim, semua pengajian ketika masuk Ramadan semuanya ditutup sementara. Sedangkan Ramadan bulan yang mulia, sedangkan Ramadan bulan yang suci, tapi kenapa pengajian, majelis taklim ditutup? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Ya, karena biasanya kita nih orang Indonesia sudah menjadi kebiasaan kalau bikin ajar tuh ba'da maghrib, ba'da isya. Ya, cuman berhubung mungkin kalau Ramadan masih diadain nih acara, jadi mungkin agak bentrok sama taraweh, ya, sama ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah kalau antum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, insya Allah semua dosa-dosa antum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan di dalam hadis, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bahagia, yang girang ketika masuk Ramadan, maka jasadnya Allah haramkan dari api neraka. Itu cuman girang doang, Bu. Ya, gimana kalau ntar ibadahnya ditambah, salatnya ditambah, yang awalnya di bulan biasa nih jarang tahajud, ketika Ramadan tahajud banyakin. Ketika di bulan biasa duhanya jarang-jarang, ketika Ramadan duha yang sering. Ya, jangankan orang yang puasa, yang sering ibadah, yang tahajudnya sering, yang duha sering, orang yang senang pun akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Bagaimana dengan orang-orang yang ketika Ramadan dia menjaga daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak tanya, kira-kira orang Karawang girang nggak masuknya Ramadan? Girang nggak kira-kira? Kalau ibu girang aja itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau ibu bilang, aduh baru kemarin Ramadan nih, nggak terasa, ya cepet ya, baru kemarin sekarang udah Ramadan lagi, ya. Kalau ibu, bapak semuanya antum masih ada gerutu dengan masuknya Ramadan,
jangan harap antum dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap antum dapat pahala Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena antum tidak merasakan bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan. Di zaman dulu ada satu cerita bakalan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah dia tidak akan sengsara hidupnya. Bakal jadi orang baik, bakal jadi orang soleh, bakal dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bakal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar. Caranya gimana, Beb? Biar kita dapat ini malam yang mulia, yang penuh barokah. Caranya kita jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal Ramadan sampai tanggal 30 jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dapat malam yang mulia, malam yang lebih afdal daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan juga diantaranya orang-orang yang merasa dirinya bahagia ketika masuk Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki buat dia. Yang tadinya dia malas dalam melaksanakan ibadah, yang awalnya dia tidak mau berpuasa, ketika dia puasa di bulan Ramadan, maka insya Allah rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah. Orang yang dagang pada Ramadan tuh mereka semuanya untung, laku ya, gak pernah ini, semuanya untung. Mendagang apa kayak semuanya untung karena barokahnya bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai ke Ramadan dan juga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dulu ada namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab Sulamut Taufik. Beliau ketika masuk Ramadan, beliau nangis, beliau sedih. Ya, kata anaknya, "Abah, kenapa kok Abah malah nangis? Kenapa Abah masuk Ramadan bukannya girang tapi malah nangis?" Kata abahnya, "Iya, saya nangis karena saya udah nggak bisa lagi nambah amal yang soleh dalam Ramadan. Karena di luar Ramadan pun beliau sudah penuh dengan perbuatan yang baik, dengan amal yang baik. Ketika Ramadan saya nggak bisa lagi nambah perbuatan yang baik. Makanya saya sedih, saya nangis, tidak bisa menambahkan amal soleh pada bulan Ramadan." Ya, mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke Ramadan dan juga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang saleh, orang yang salihah. Semuanya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.